Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan coba membahas topik mengenai prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Oke saudara, secara bahasa gramatikal, prinsip berarti azas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Prinsip itu menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, dan mendesak yang harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada dalam situasi atau kondisi yang sama. Jadi artinya sebuah prinsip itu memang sangat mendasar, menjadi acuan atau arah kita dalam mengembangkan sesuatu, dalam hal ini adalah kurikulum. Oke, saudara, jadi kalau berbicara mengenai prinsip itu ada beberapa sumber tentang munculnya sebuah prinsip, yaitu dari data empiris, dari data eksperimen, kemudian cerita atau legenda, ya, ini data yang bersifat umum, ya, kemudian akal sehat atau common sense. Jadi ini adalah beberapa sumber-sumber dari prinsip. Semua prinsip termasuk pada prinsip-prinsip kurikulum. Misal dalam cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, prinsip-prinsipnya adalah sebagai contoh muatan nilai-nilai. Nah, itu memang harus ada di dalam sebuah kurikulum. Misalnya dari data atau eksperimen. Nah, ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dan ini sudah sangat banyak sekali, ya. Misalnya hasil-hasil penelitian tindakan kelas itu sering diadopsi dalam prinsip evaluasi di dalam kurikulum dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada tipe-tipe dari pengembangan tipe-tipe dari prinsip pengembangan kurikulum, yaitu prinsip kebenaran utuh atau menyeluruh, prinsip kebenaran parsial, dan prinsip kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Jadi dalam konteks prinsip-prinsip yang berlaku umum, ya, itu umumnya dipakai tipe prinsip yang kebenarannya bersifat utuh atau menyeluruh, ya. Jadi prinsip-prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Nah, apa prinsip umum itu? Yakni prinsip relevansi atau kesesuaian, yaitu kesesuaian dari sisi eksternal dan kesesuaian dari sisi internal. Kemudian ada prinsip fleksibilitas, artinya kurikulum yang dikembangkan itu sifatnya lentur, tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaan. Kemudian ada prinsip kontinuitas. Prinsip yang dikembangkan tersebut harus kontinu dan berkesinambungan. Kemudian ada prinsip yang memperhatikan praktis untuk diterapkan di lapangan, ya. Jadi kemudian ada prinsip efektivitas yang poin yang kelima, ya, ini merujuk kepada kurikulum harus berorientasi kepada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Jadi bisa dinilai dari sisi efektifnya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip umum yang tadi ketika kita bicara mengenai tipe-tipe prinsip tersebut, itu termasuk kepada prinsip yang memang diadopsi secara keseluruhan. Oke, saudara, Oliva, seorang ahli dari kurikulum, juga mengemukakan berbagai macam prinsip kurikulum. Ada 10 yang dikemukakan oleh Oliva. Perubahan kurikulum adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari atau cenderung diperlukan. Kemudian kurikulum merupakan produk dari masa yang bersangkutan. Kurikulum masa lalu sering dilaksanakan secara bersamaan, bahkan tumpang tindih dengan kurikulum yang terjadi pada masa sekarang. Kemudian perubahan kurikulum yang akan terjadi dan berhasil sebagai akibat dari perubahan pada orang-orang atau masyarakat. Kemudian pengembangan kurikulum adalah kegiatan kerjasama atau kelompok. Nah, itu pasti, ya. Pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah proses yang menentukan pilihan dari sekian banyak alternatif yang ada. Jadi ketika tidak mampu lagi mengubah metode alat evaluasi, maka yang mungkin diubah adalah kurikulum secara keseluruhan.
Kemudian kegiatan pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang tidak akan pernah berakhir. Jadi sepanjang dilaksanakan proses pendidikan itu pasti ada pengembangan kurikulum. Dan pengembangan kurikulum akan berhasil jika dilakukan secara komprehensif, ya bukan aktivitas perbagian yang sering terpisah. Nah, ini yang memang cenderung tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien ya. Jadi pengembangan kurikulum kita belum bersifat komprehensif. Kemudian pengembangan kurikulum akan lebih efektif jika dilakukan dan mengikuti suatu proses yang sistematis. Kemudian pengembangan kurikulum dilakukan berangkat dari kurikulum yang ada. Nah, ini jelas tentu kita ada acuan dalam pengembangan kurikulum. Oke saudara, secara lebih spesifik dalam konteks prinsip-prinsip secara khusus, maka kita akan membahas prinsip yang berkenaan dengan tujuan. Jadi prinsip khusus ini memang kita acu kepada komponen-komponen utama dari kurikulum yang telah kita pelajari sebelumnya, yakni tujuan, kemudian materi ya, kemudian media pembelajaran dan alat evaluasi gitu ya. Prinsip berkenaan dengan tujuan, bahwa tujuan itu didasarkan kepada ketentuan atau kebijakan pemerintah yang dapat ditemukan di dalam dokumen. Nah, ini jelas ya bahwa dalam menentukan tujuan kita mengacu kepada dokumen-dokumen pemerintah ya. Dalam hal ini undang-undang yang diakui dan juga peraturan-peraturan pemerintah. Kemudian survei mengenai persepsi orang tua dan masyarakat. Ini jelas bahwa dalam menentukan tujuan itu perlu ada apa keinginan orang tua dan masyarakat itu perlu dimasukkan ke dalam tujuan kurikulum. Kemudian survei tentang pandangan para ahli ya dalam bidang-bidang tertentu. Dari selain masyarakat kita juga minta masukan dari para ahli. Kemudian survei dari sumber daya manusia yang ada, tentu kita cek ya apa esensi dari sumber daya yang ada, kemudian kita padukan dengan kurikulum tujuan yang akan dikembangkan. Kemudian pengalaman negara lain serta hasil penelitian. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang memang secara khusus ini diacu dan perlu diadopsi secara keseluruhan dalam menentukan sebuah tujuan. Jadi kita mulai hierarki dari tujuan, barangkali saudara masih ingat ya, dimulai dari tujuan pendidikan nasional, tujuan institusi, tujuan dari mata pelajaran, dan juga tujuan dari pembelajaran. Nah, ini masalah tujuan. Jadi prinsip ini semuanya harus kita acu ya dalam konteks. Misalnya sekarang pengembangan kurikulum dari sisi tujuan tentu tidak akan terlepas dari kebutuhan masyarakat atau publik tentang teknologi informasi. Jadi artinya kurikulum yang tujuan pendidikan yang akan dikembangkan tentu harus mengintegrasikan atau menyangkut pautkan perkembangan teknologi informasi. Termasuk hal tersebut juga diacu dari survei pasar atau tenaga kerja yang dibutuhkan. Misalnya dalam konteks pengembangan mata pelajaran coding dalam era revolusi industri 4. Nah, ini kebijakan ini tentu berkenaan dengan tujuan pendidikan. Baik saudara, yang berikutnya kita akan mengacu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam hal ini isi yang kita adopsi ini adalah dalam konteks berbicara mengenai materi atau subject matter yang akan diajarkan dalam pembelajaran tersebut. Pertama, perlu penjabaran antara tujuan pendidikan ke dalam perbuatan dan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Jadi semakin umum suatu hasil belajar dirumuskan, maka semakin sulit untuk menciptakan pengalaman belajar. Jadi dalam menentukan isi, salah satu prinsipnya adalah penjabaran yang spesifik dari tujuan. Nah, dalam hal ini tujuan yang dimaksud itu adalah tujuan instruksional khusus yang dalam hal ini tercermin dalam KI dan KD yang ingin dicapai serta indikator. Jadi harus jelas dalam tujuan, kemudian itu juga harus dirumuskan secara spesifik dalam bentuk pengalaman belajar.
Kemudian yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, ini prinsipnya mutlak ya. Jadi harus ada 3 poin yang ditarget di dalam isi pendidikan. Kemudian unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Jadi ketiga ranah pembelajaran itu harus diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Jadi itu prinsip yang berkenaan dengan isi. Jadi ada 3 poin ya, bahwa harus lebih spesifik, kemudian harus melingkupi 3 ranah dan harus disusun secara logis dan sistematis. Jadi apa yang akan disampaikan dalam urutan ranah-ranah pembelajaran atau urutan pembelajaran harus mengacu kepada 3 bagian ini. Yang berikut ada proses ya. Jadi dalam proses ini termasuk ke dalam komponen kurikulum dari sisi pemilihan pengalaman belajar, materi ataupun strategi pembelajaran. Nah, apa prinsip? Prinsip pertama dilihat apakah teknik atau metode mengajar yang digunakan cocok untuk bahan pelajaran. Misalnya dari sisi skill, ketika ingin menyampaikan atau memberikan kompetensi yang bersifat skill atau psikomotorik, tentu tekniknya lebih dominan bersifat praktek atau demonstrasi. Kemudian apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa. Jadi dalam proses belajar ini perbedaan individual siswa perlu dipertimbangkan. Kemudian apakah teknik tersebut dapat memberikan kegiatan-kegiatan yang bertingkat-tingkat. Jadi artinya mulai dari level terendah sampai level yang tertinggi. Kemudian apakah teknik atau metode tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Jadi ini adalah beberapa prinsip yang berkenaan dengan proses belajar mengajar ya. Kemudian untuk proses ini juga ditambahkan apakah teknik belajar itu cocok untuk bahan pelajaran tertentu. Nah, itu ya. Ini penting bahwa dalam proses belajar mengajar itu prinsipnya harus selalu mempertimbangkan bahan pelajaran, melayani perbedaan, kemudian kegiatan belajar yang bertingkat atau level atau memiliki gradasi yang jelas, kemudian menciptakan kegiatan belajar yang melingkupi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian prinsip evaluasi belajar itu harus menyesuaikan dengan apa tingkatan pencapaian dari tujuan pembelajaran. Nah, saudara, apa gunanya di dalam prinsip-prinsip ini dapat diketahui? Ini dalam artian bahwa dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, dalam hal ini dimulai dari mengembangkan program pembelajaran, kemudian mengembangkan silabus, kemudian mengembangkan tahapan pembelajaran atau skenario pembelajaran yang terumus ke dalam RPP. Nah, itu perlu memperhatikan sejumlah prinsip-prinsip yang tadi telah dikemukakan. Jadi artinya dalam memilih media, dalam memilih bahan ajar, menentukan tujuan, merumuskan kata kerja operasional dalam indikator, yaitu pada tujuan nanti ya, itu harus secara persis itu mengakomodir dari sejumlah prinsip, baik secara umum maupun nanti secara khusus. Jadi demikian saudara, penjelasan mengenai prinsip-prinsip di dalam pengembangan kurikulum. Yang esensinya prinsip ini diacu agar pengembangan kurikulum dapat berlangsung secara efektif dan efisien ya, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.